Rizky Guru memanggilmu hari ini. Apa kamu tahu kenapa? Murid tidak tahu. Semua terserah perintah guru besar. Sejak kamu datang ke sini, sudah 19 tahun berlalu. Tingkat kultivasimu sudah jauh melampauiku. 19 tahun. Waktunya sudah tiba. Ada beberapa hal yang harus dikembalikan padamu. Rizky Pratama, anak kecil ini aku. Sembilan belas tahun lalu, guru melihat bakat luar biasamu, lalu membawamu ke gunung. Khawatir kau merindukan keluarga dan mengganggu kultivasimu, guru pun menyegel semua ingatanmu. Ternyata aku bukan anak yatim piatu. Ternyata aku punya keluarga. Anda adalah guruku. Kebaikan ini tak akan murid lupakan seumur hidup. Rizky, saatnya untuk pulang. Kembali ke sisi keluargamu. Gunakan kekuatanmu untuk melindungi yang harus dilindungi. Sembilan 19 tahun berkultivasi, melihat matahari terbit dan lautan awan bergulung, tak sebanding dengan pemandangan ini. Apakah guru yang mengatur penjemputan ini? Gawat, 19 tahun aku berkultivasi. Sepertinya bakal tamat gara-gara sekelas sekolah. Jangan sentuh aku. Ada apa ini? Siang bolong berani melecehkan orang? Nyiram kopi ke cewek orang, gak punya etika. Bukan kopi, tapi cola. Sama aja. Aku nggak sengaja, dengar penjelasanku dulu. Jangan dengarkan, dia mesum di jalan. Melati, kamu nggak apa-apa? Dasar preman dari mana kamu? Panggil polisi, cepat panggil polisi. Mbak, dengar penjelasanku dulu. Siapa yang kamu panggil Mbah? Kurang ajar. Mbak, Nona, ini sungguh tidak disengaja. Halo, apa ini? 112? Tadi ada yang menabrakku, makanya aku tidak sengaja menyiram cola ke badannya. Ada yang menabrakmu? Mana orangnya? Aduh. Siapa yang lapor polisi tadi? Ada masalah apa? Itu dia. Dengan kemampuanku, nggak ada yang bisa menahanku pergi. Tapi itu namanya kabur dari masalah. Nanti malah makin susah dijelasin. Pak polisi, begini ceritanya. Tadi ada orang yang nabrak aku. Makanya cola di tanganku nggak sengaja nyiram ke Nona ini. Aku beneran nggak sengaja. Memang kelihatannya nggak sengaja. Nona, gimana kalau masalah ini biar dia minta maaf dan dia ganti rugi bajunya? Setuju nggak? Oke. Berapa harga baju ini? Biar ku ganti. 12 juta. Kamu bilang berapa? 12 juta. Perlu aku ulangi lagi? Gawat nih. Kenapa? Kemahalan. Melati kami ini di Rut PT Surya Medica. Rok 12 juta itu sudah termasuk murah. Berikan tasku. Memang benar. 12 juta. Anak muda, ganti sesuai harganya. Ada masalah? Tidak ada. Aku ganti. Tapi uangku lagi pas-pasan. Bisa bikin surat utang? Surat utang? Kalau kamu kabur, aku harus cari kemana? Aku orang lokal. Aku tak akan kabur. Ini KTP ku. Peganglah. Rizky Pratama, ternyata kamu benar orang lokal. Begini saja, aku akan menyimpan KTP-mu, tapi ini saja tidak aman. Aku punya tawaran, kamu datang ke PT Surya Medica jadi satpam. Gunakan gajimu untuk bayar utang. Kalau utang bajunya sudah lunas, urusan ini kita anggap selesai. Bagaimana? Kamu menyuruhku jadi satpam? Aku murid perguruan Gunung Agung, berlatih selama 19 tahun, malah disuruh jaga pintu.
Alamat perusahaannya ada di situ. Besok jam 8 pagi, datang lapor ke HRD. Apa aku punya pilihan lain? Tidak ada. Besok jangan telat ya, telat dipotong gaji. Dasar berandalan. Rizky Pratama. Oh, Rizky Pratama. Hari pertama turun gunung malah menjual dirimu. Tak bisa aku temukan. Rumahku 19 tahun lalu sudah dibongkar. Bang Dika, tunggu aku. Aku sedang gak kuat lari. Melati, sini biar aku gendong. Bang Dika, kita sudah janji loh. Kalau sudah besar, kamu harus nikahi aku. Iya, aku tahu. Ayah dan ibu tak bisa kutemukan. Melati juga tak bisa kutemukan. Bertahan hidup saja dulu. Yang lain urusan nanti. Berhenti! Siapa kamu? Halo, saya orang baru. Mau lapor kerja. Orang baru? Beraninya kau serang aku. Tenagaku yang tadi takkan melukaimu. Tapi kalau kau maju lagi, aku takkan segan-segan. Ngapain kalian bengong saja? Maju kalian semua! Tenaga kalian cuma segini, belum pada makan ya? Berhenti kalian semua. Itu dia. Siapa kau? Namaku Rizky Pratama. Aku karyawan baru di sini. Kok bisa begini? Aku meremas tangannya sekuat tenaga, tapi dia tidak bereaksi sama sekali. Aduh, tanganku! Katakan, Ibu Melati, ada satpam baru hari ini. Dia memukul orang. apa dia terluka? Bukan. Dia yang menghajar orang kita sampai tidak bisa bangun. Semuanya ditumbangkan olehnya. Linda, kamu bilang kita membawa masalah ke sini ya? Tunggu, Melati. Semuanya dikalahkan Desi sendirian. Melati, kamu bilang, jangan-jangan kita menemukan harta karun. Tantika. Ayo, kita lihat Rizky Pratama ini sebenarnya sudah membuat ributan sebesar apa. Berhenti, mana ID cardmu? Tunggu, kamu bilang apa tadi? Nggak ada ID card, dilarang masuk perusahaan, ada aturannya. Kak Rizky, ini Ibu Melati. Memang kenapa kalau bos? Bos itu juga karyawan. Di depan aturan, semuanya sama. Oke, Rizky, awas kamu ya. Tolong bawakan ID cardku ke bawah. Menurutmu satpam baru itu lumayan ganteng gak sih? Keren banget pakai seragam gitu. Bos saja berani dihadang. Habislah dia. Dasar preman, hebat juga kamu. Hari pertama udah bikin bos marah. Sepertinya kamu gak mau kerja di sini lagi. Siapa yang preman? Jangan asal ngomong ya. Pekat dia, sekarang juga. Dia kan cuma ikut aturan. Masa langsung dipecat? Kalau sampai nyebar, karyawan lain bakal mikir apa? Tetap saja butuh alasan yang masuk akal. Bawaannya emosi kalau lihat dia. Apa alasan ini cukup? Nggak cukup. Kamu harus mengakui satu hal. Pas dia berdiri di gerbang depan, citra perusahaan kita jadi lebih baik. Ibu Melati, Randy datang lagi. Melati! Aku cinta padamu. Menikahlah denganku. Buset, kayaknya si Randy ini agresif banget ya. Cowok nggak tahu malu ini, datang lagi.
Melati Surya, hari ini aku, Randy Wijaya, bilang di depan seluruh kota Satria, menikahlah denganku. Siapa cowok ini? Keren banget. Tuan Muda Randy Wijaya. Keluarga Wijaya dari 4 keluarga besar. Pernah dengar, kan? Keluarga Wijaya yang itu. Pantas saja. Sudah hampir setahun. Randy ini nempel terus, kayak parasit. Benar-benar menyebalkan. Secara objektif, latar belakangnya memang sepadan denganmu. Cuma bercanda, kok. Apapun caranya, usir dia. Suruh dia segera menghilang dari pandanganku. Orang kaya kalau ngejar cewek emang gak tahu malu ya. Dia ini Tuan Muda Randy Wijaya, playboy terkenal. Cewek yang jadi korbannya dihitung pakai jari aja nggak cukup. Bodyguard pribadinya itu jagoan semua, hebat-hebat. Aku saja bukan tandingannya. Rizky Pratama. Ibu Melati, Baru saja nyuruh kamu untuk urus ini. Suruh aku? Ini namanya pinjam pisau untuk membunuh. Kalau bukan aku yang dihajar, pasti aku bikin masalah, biar dia punya alasan untuk memecatku. Baiklah, mari kita buktikan apa pisau ini cukup tajam atau tidak. Melati Surya! Menikahlah! Udah puas teriaknya? Siapa lo, bangsat? Bawa pergi semua barang ini. Kalau mau taruh karangan bunga, taruh sana di kuburan. Kak Rizky, jangan gegabah. Bawa orang-orangmu, bungamu, dan pengeras suara jelekmu itu pergi sana. Lo barusan bilang apa? Nggak punya kaca di rumah, tampang konyol kayak lo gini, berani ngejar Ibu Melati. Mending pulang dan ngaca dulu. Di kota Satria belum ada orang yang berani ngomong gitu ke gue. Di kota Satria lo berani mukul gue. Habisi dia! Cepat! Habisi dia! Boleh juga. Akhirnya mulai seru. Ya ampun. Habisi dia. Habisi satpam sialan ini. Mereka itu kan orang seberat puluhan kilo. Kok bisa kayak nendang bola terbang gitu aja? Sebenarnya dia siapa sih? Hebat banget. Jangan berani muncul lagi. Kalau aku lihat kau lagi, kupatahkan tulang-tulangmu. Kau, siapa namamu keparat? Rizky Pratama. Mau balas dendam? Aku tunggu. Baik, tunggu saja pembalasanku. Habislah bocah nikat ini. Ini dia, ini siapa?